Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hadi Wibowo dengan NIM C2C023116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu dengan judul FreeScan AI, Sistem Klasifikasi Persebaran Buah Instan dengan Arsitektur Hybrid CNN LSTM. Di sini saya menggunakan dataset dengan 6 kelas klasifikasi. Lalu untuk arsitekturnya di sini hybrid, ada CNN dan LSTM, dan outputnya hasil prediksi secara instan. Lanjut saja. Nah, masalah dan teorinya. Dari yang saya baca, artikel yang saya baca, penelitian akademisnya, paper Discover Artificial Intelligence membuktikan arsitektur CNN LSTM akurat untuk deteksi buah. Namun, penelitian ini terbatas pada skrip Python, terisolasi, dan pengujian laboratorium. Penilaian lapangan masih dilakukan secara manual dan subjektif. Lalu di sini solusi dan praktiknya. Ada produk nyata, mengubah teori menjadi aplikasi berbasis web terintegrasi, sistem otomatis yang memproses gambar secara instan untuk memberikan hasil objektif yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Lanjut. Pengalaman pengguna yang mulus. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, yaitu langkah pertama, pengguna mengunggah gambar. Di sini mendukung format JPEG, PNG, dan WebP. Dan ada batas maksimalnya, yaitu 10 MB. Lalu, langkah keduanya, AI menganalisis ekstraksi fitur instan oleh engine hybrid CNN LSTM. Dan langkah ketiganya, pengguna bisa melihat hasilnya, menampilkan jenis buah, status kesegaran, dan tingkat kepercayaan. Nah, di sini kita mendukung, di proyek ini mendukung 3 jenis buah utama. Yang pertama ada apel, pisang, dan juga jeruk. Fitur inti prediksi kesegaran buah. Nah, di sini untuk alur penggunaannya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, di sini ada gambar untuk upload gambar, lalu saat dipencet ke prediksi sekarang, ini langsung muncul jenis buah, kesegaran, dan juga kepercayaan. Nah, review gambar dan input resolusi. Gambar yang diunggah diproses dan divalidasi, resolusinya sebelum dianalisis. Klasifikasi yang instan, hasil analisis langsung menampilkan status kesegaran berdasarkan model AI. Tingkat kepercayaan model diambil dari probabilitas output softmax tertinggi, menunjukkan seberapa yakin model terhadap hasil prediksi. Nah, di sini Dynamic Data Management Capabilities. Nah, disinilah riwayat dari prediksi tersebut bisa kita lihat. Nah, di sini saya menggunakan database SQLite yang sudah terintegrasi. Tersedia juga fitur pencarian berbasis kata kunci, filter filter kesegaran bisa dipilih untuk filter segar ataupun filter busuk. Lalu ada technician yang dinamis. Jadi ada waktu dan juga aksi. Di sini aksi bisa menghapus riwayatnya dan waktu di sini real time ya. Terlihat waktu, jam dan juga menit dan juga skor kepercayaan. Lanjut. Arsitektur sistem, topologi aliran data dan komponen, pemetaan struktur front-end, gateway, dan inti kecerdasan buatan. Front-end dan orkestrasi, di sini saya menggunakan Laravel 12 dan database menggunakan SQLite, menangani antarmuka pengguna, manajemen penyimpanan, dan riwayat sistem. Lalu, untuk API gateway-nya, saya menggunakan Fast API, jembatan komunikasi berkecepatan tinggi, memvalidasi dan menerima aliran gambar. Dan untuk AI-nya atau otak kecerdasan, di sini saya menggunakan TensorFlow. Melakukan interferensi hybrid CNN LSTM untuk klasifikasi kesegaran secara presisi. Nah, di sini ada identitas dari dataset yang saya gunakan. Sumbernya ini ada dari Google Phrases Dataset
versi 1. Total datanya di sini terdiri dari 9.449 gambar dan dibagi menjadi 6 kelas, 3 buah dengan kondisi segar dan busuk. Lalu split rasionya di sini saya menggunakan 70% untuk di training, 15% validation, dan 15% untuk tes. Nah, di sini ada cara metodenya untuk membaca gambarnya. Nah, gambar mentah di resize menjadi 128 kali 128 RGB, normalisasi 0,1, augmentasi acak, rotasi flip kecerahan, zoom, dan noise. Nah, di sini penting ya teman-teman. Augmentasi hanya diaktifkan pada set pelatihan atau saat melakukan training untuk melatih ketahanan model terhadap variasi dunia nyata dan mencegah overfitting. Lanjut. Di sini ada arsitektur model AI, aliran data fungsional, visualisasi bagaimana model hybrid CNN LSTM memproses gambar dari fitur visual hingga klasifikasi akhir. Tahap pertama yaitu ada mata atau fitur extractor, MobileNet V2, Frozen Pre-trained ImageNet, mengekstrak fitur visual seperti mengekstrak warna dan tekstur tanpa melatih ulang beban awal. Outputnya di sini fitur Maps ada 4,4,1280. Lalu tahap kedua ada penerjemah atau yang biasa kita lihat itu riset. Nah, itu mengubah data spasial dari 2 dimensi menjadi format sekuensial 4 step 5120 fitur agar dapat dipahami oleh lapisan memori selanjutnya. Dan untuk tahap ketiga di sini ada dari otaknya yaitu LSTM layer atau temporal linear and classifier. LSTM layer mempelajari hubungan dependensi antar fitur diakhiri oleh dense softmax yang memetakan probabilitas ke 6 kelas akhir. Di sini ada analisis dinamika pelatihan model, grafik akurasi, dan juga loss. Nah, ini ada gambar yang bisa dilihat. Di sini yang kiri ini grafik akurasi dan yang kanan grafik loss. Nah, di sini saya menggunakan epox dengan model early stopping. Nah, yaitu proses dihentikan otomatis untuk mencegah overfitting. Lalu, mengapa akurasi validasi 91,4 lebih tinggi dari training 50,96%? Tulang punggung mobil net V2 dibekukan atau frozen dan augmentasi gambar ekstrim hanya diterapkan saat training. Model diuji pada gambar normal yang jauh lebih mudah saat fase validasi. Nah, bisa dilihat di kanan di sini ada val loss turun konsisten dan angka mencapai 0,28,5, menunjukkan stabilitas pembelajaran yang sangat baik. Nah, dan ini hasil dari training saya ya, yaitu mendapatkan nilai akurasi yang cukup tinggi 90,34%, precision 90,84%, recall 90,34%, dan F1 score 90,31%. Diuji pada 1418 gambar tes set yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Di sini ada classification reportnya, bisa dilihat masing-masing kelasnya. Di sini ada nilainya tersendiri. Nah, di sini menunjukkan performa sempurna, pisang segar dan pisang busuk mencetak F1 score yang luar biasa tinggi, yaitu di angka 0,97 sampai 0,98, membuktikan model sangat handal pada objek dengan kontras warna yang tinggi. Di sini juga saya sertakan hasil confusion metricnya. Bisa kita lihat di sini ada objek paling akurat. Pisang adalah buah paling mudah dideteksi. Perubahan visual dari kuning cerah menjadi coklat kehitaman memberikan kontras fitur yang sangat kuat dan mudah dipelajari oleh model. Nah, di sini juga ada tantangan utama, Pak.
Klasifikasi, apel segar terkadang masih tertukar dengan jeruk segar. Ini terjadi karena adanya kesamaan dari bentuk. Arsitektur AI sendiri sedikit tertantang oleh kemiripan bentuk geometris bulat dan gradasi warna yang serupa antara kedua buah tersebut. Nah, di sini saya bandingkan dari teori yang dari paper dan juga hasil praktik yang saya buat. Teori dari paper akademis, di sini inputnya gambar tunggal diproses manual. Sistem script Python terisolasi, antarmuka, konsol terminal dan output berupa teks. Lalu penggunaan terbatas untuk eksperimen laboratorium dan peneliti. Lalu hasil dari praktik Project FreshScan AI ini input sistem drag dan drop yang mulus via website. Dan sistem ini terintegrasi penuh dari Laravel, Fast API, dan database SQLite. Untuk antarmukanya di sini sudah sangat modern, UI Glass Machine, dan juga interaktif. Penggunaan produk end-to-end siap pakai untuk masyarakat umum. Nah, dari kesimpulan proyek yang saya buat, Freshcan AI bukan sekedar replikasi, melainkan sebuah evolusi merombak proof of concept akademis menjadi solusi rekayasa perangkat lunak yang utuh. Kecerdasan artifisial paling berdampak ketika ia menjadi tak kasat mata. Nah, proyek dari Freshcan AI ini membuktikan bahwa komputasi berat dari arsitektur hybrid CNN LSTM dapat disembunyikan di balik antarmuka yang instan, elegan, dan mudah digunakan berhasil jembatani kesenjangan antara riset AI tingkat lanjut dan aplikasi dunia nyata dengan tingkat akurasi yang mencapai 90,34%. Selanjutnya, saya akan demonstrasikan hasil dari proyek saya. Kita pindah ke website yang saya buat. Nah, di sini ada tampilan dari website Freshcan AI. Pada saat ini kita berada di halaman beranda. Di sini untuk halaman beranda terdapat seperti yang di PPT tadi, yaitu dengan deteksi kesegaran buah secara instan dengan 6 kelas klasifikasi dengan metode CNR LSTM dan hasil yang instan. Nah, di sini juga ada cara kerjanya. Langkah pertama unggah gambar, lalu yang kedua AI menganalisis, dan langkah ketiga kita bisa melihat hasilnya secara langsung. Dan ada tiga buah yang didukung. Yang pertama itu apel, kedua pisang, dan yang ketiga jeruk. Langsung kita coba memprediksi. Ini bisa kita pencet dari sini ataupun dari sini. Kita mulai dari sini saja. Nah, seperti ini tampilan untuk halaman prediksinya. Kita bisa seret ataupun lepas gambar untuk di sini. Kita coba memilih satu gambar ya. Apel. Mungkin kita ke buah yang lain dulu. Soalnya tadi saya sudah mencoba apel. Kita ke banana atau pisang. Nah, setelah memilih gambar, kita bisa mencet langsung tombol ini, prediksi sekarang. Lalu AI memproses untuk memprediksi. Nah, jika sudah begini, berarti hasilnya sudah terlihat. Jadi terbukti ya teman-teman bahwa ini mendeteksinya itu secara instan. Nah, kita lihat hasil prediksinya. Di sini mendapatkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, mencapai 99%. Nah, di sini terlihat hasil yang dideteksi ada jenis buah. Yang pertama banana atau pisang. Kesegarannya di sini terdeteksi segar. Lalu kepercayaannya sangat tinggi di sini. Mencapai 99,63%. Kita akan coba lagi yang pada bagian buah busuk. Kita akan coba ke jeruk mungkin. Oke.
Sekarang. Oke, kita coba yang ini. Sini kita langsung saja pencet prediksi sekarang. AI memproses hanya beberapa detik ya teman-teman karena ini instan. Nah, di sini langsung terprediksi yaitu jenis buah orange atau jeruk dan tingkat kesegarannya di sini busuk dan kepercayaannya pun juga tinggi karena saya alhamdulillah berhasil mentraining atau mengepox sebanyak 50 kali hitbox dengan kecepatan yang lumayan karena didukung oleh spesifikasi laptop saya yang alhamdulillah mendukung sistem Nvidia. Jadi saya bisa mendapatkan skor kepercayaan yang tinggi. Nah, di sini. Lalu selanjutnya kita bisa ke lihat riwayat di sini ataupun pencet di sini juga bisa sama saja. Mungkin saya pencet di sini. Nah, ini riwayat hasil prediksi-prediksi. Semuanya masuk di sini. Itu adalah bukti bahwa SQLite berhasil tersimpan di sini. Di sini teman-teman. Saya udah mencoba banyak. Nah, untuk satu lampiran di sini ada 10 nomor. Jadi total buah yang sudah saya prediksi ada 48. Di sini saya juga bisa mencari jenis buah. Misal banana. Berhasil ya teman-teman, berhasil terfilter. Saya bisa reset untuk mengembalikannya ke seperti semula. Lalu di sini juga terdapat filter untuk buah yang diprediksi segar dan busuk. Coba, nah ini ada filter-filter yang terdeteksi buah segar. Di sini juga ada waktunya yang sangat real time dari tanggal dan juga jam menit dan juga ada nilai kepercayaannya. Nah, di sini terlihat ya. Kita coba di busuk. Nah, ini menampilkan hasil-hasil yang diprediksi busuk oleh sistem. Nah, di sini terlihat. Lalu kita ke halaman selanjutnya. Di sini ada yang namanya tentang model. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di PPT tadi, namun saya akan kasih lihat lagi. Nah, di sini ada tentang model, arsitektur dan performa model hybrid CNN LSTM untuk klasifikasi kesegaran buah. Di sini ada CNN-nya yang pertama, MobileNet V2 menggunakan digunakan sebagai CNN backbone untuk mengekstrak fitur visual dari gambar buah seperti warna, tekstur, dan pola yang menandakan kesegaran. Terlihat dari MobileNet V yaitu pre-trained ImageNet Frozen ke output 44280. Dan yang kedua ada model LSTM-nya. Di sini LSTM mempelajari hubungan sekuensial antar fitur spasial yang diekstrak oleh CNN untuk meningkatkan akurasi klasifikasinya. Di sini ada yang pertama di Recept, lalu LSTM 128 di drop out lagi ke LSTM 64. Nah, di sini model hybridnya teman-teman. Atau jadi model CNN dan juga model LSTM di sini digabung. Nah, arsitektur hybrid menggabungkan kekuatan CNN atau mobil net V2 dalam ekstraksi fitur visual dengan LSTM dalam mempelajari dependensi sekuensial fitur. Di sini bisa dilihat. Selanjutnya, nah ini ada identitas dari dataset saya. Maksudnya dataset yang saya gunakan untuk project ini. Di sini terdapat 6 kelas, ada apel, pisang, dan juga jeruk. Di sini terbagi jadi dua kelas, yaitu untuk kelas segar dan juga busuk, dan 3 buah. Nah, ini ada konfigurasi trainingnya. Di sini inputnya menggunakan 128 kali 128 kali 3 RGB. Untuk splitnya di sini yang seperti saya jelaskan di PPT tadi, terbagi jadi 3, 70%, 15%, dan 15%. Segmentasinya di sini ada rotadian flip, brightness, zoom, dan juga noise. Optimizernya di sini saya menggunakan Adam LR
0,00001. Untuk lossnya di sini dalam kategori cross entropy. Berarti saya 16 dan saya melakukan epox sekitar 30 sampai 50. Tapi epoch yang saya dapat itu di angka 49 epoch. Itu berhenti karena adanya fitur early stopping. Nah, performa model yang saya dapat hasil training dataset di sini. Saya mendapatkan akurasi yang cukup tinggi, 90,34% untuk presisi 90,84% dan recall 90,34%. Lalu advance score 90,31%. Nah, di sini juga ada tertera grafik akurasi dan juga grafik loss-nya. Bisa dilihat ya, teman-teman. Dan di sini juga saya cantumkan confusion metricnya yang tadi saya sudah tampilkan di PPT. Jadi bisa dilihat di website ini juga, teman-teman, untuk hasil-hasilnya. Nah, ini classification, laporan klasifikasinya. Nah, ini saya training pada tanggal 13 Juli 2026 di jam setengah 2 malam. Di sini kita bisa lihat hasil dari masing-masing kelas. Ya, oke. Mungkin mungkin cukup sekian dari presentasi dan demonstrasi proyek saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.